Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam Bapak Ahmad Fajar MAG, semoga Allah menjaga dan merahmatinya. Izinkan saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya Faris Labib Muhtadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 akan membawakan salah satu konsep teologi Islam, yaitu ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lahir di kota Haron pada tahun 661 Hijriah. Kemudian setelah umur 7 tahun, beliau itu pergi meninggalkan kotanya bersama ayah dan keluarganya dalam rangka melarikan diri, karena kota beliau itu diserang oleh pasukan Tartar yang datang untuk memerangi kaum muslimin pada saat itu. Kemudian beliau pindah ke Damaskus. Beliau di sana hidup dengan penuh ilmu, dengan penuh cendekiawan yang ada di sana. Kemudian sejak kecil beliau itu sudah selesai menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga beliau itu juga sudah menguasai pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti pelajaran tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan juga yang lainnya. Beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pertama kali menuntut ilmu kepada ayahnya yang merupakan seorang ulama juga, ya. Jadi beliau ini memang sudah hidup di dalam lingkungan ilmu yang sangat dalam. Ayahnya merupakan seorang ulama, kakeknya juga merupakan seorang ulama, pamannya juga seorang ulama. Jadi beliau itu hidup dengan penuh ilmu yang sangat banyak, sehingga beliau sejak kecil pun sudah memiliki kecerdasan, sudah memiliki kekuasaan ilmu yang sangat dalam. Kemudian setelah itu, karena kecerdasan dan kekuatan hafalan yang ada pada dirinya, ketika beliau berumur 30 tahun, beliau sudah bisa memberikan fatwa dan diangkat oleh ulama-ulama, oleh guru-guru beliau itu untuk menjadi imam, sekaligus menjadi seorang mufti yang akan memutuskan hukum agama Islam. Kemudian konsep teologi beliau, ya, konsep pemikiran tauhid beliau membagi tauhid itu menjadi 3. Yang pertama itu adalah tauhid rububiyah, yang kedua itu ada tauhid uluhiyah, dan yang ketiga itu tauhid asma wa sifat. Beliau menganggap bahwasanya keimanan atau keyakinan tauhid seseorang itu bisa dikatakan kokoh, ya, apabila sudah meyakini dengan betul-betul keyakinan pada 3 konsep tauhid ini. Beliau ini hanya sebatas membagikan saja, tidak merubah, ya, apalagi membuat karangan-karangan baru. Beliau hanya membatas membagi konsep tauhid menjadi 3 hanya untuk memudahkan supaya orang-orang itu bisa benar-benar kokoh keyakinan dia sebagai seorang hamba terhadap Robnya. Apa hak dia kepada Allah, apa yang harus dia esakan kepada Allah, dan bagaimana dalam menyikapi firman-firman yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya, dengan perbuatan Allah itu sendiri. Seperti misalkan Allah itu maha pengatur, maha menciptakan, maha memberi rizki, yang mengatur alam semesta ini. Kita sebagai seorang hamba itu harus wajib mengimaninya, ya, tanpa sedikit pun kita menyekutukannya. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya, ya,
Tadi sebelumnya tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah dengan meyakini bahwasanya Allah itu maha menciptakan, maha pemberi rizki, maha pengatur, dan maha yang bijaksana. Apa yang dilakukan Allah itu, apa yang diperbuat oleh Allah itu kita harus yakini, Kemudian tauhid uluhiyah, kita mengesahkan Allah itu dengan beribadah kepadanya, ya, sebagai bentuk hamba kepada Robnya, yaitu dengan beribadah. Kita beribadah seperti sholat, ya, menunaikan zakat, dan beramar ma'ruf nahi munkar, menuruti apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu kita mengesahkan Allah dengan nama-namanya, ya, sepertinya yang ada di dalam Al-Quran bahwasanya Allah juga disebut dengan Ar-Rahman, disebut juga dengan Ar-Rahim. Kemudian juga kita mengetahui sifat-sifat beliau, sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah itu maha mendengar, kita harus wajib mengimaninya. Tidak boleh kita sedikit pun meragukan tentang keagungan dan keesaan Allah. Nah, yang dimana ketiga tauhid ini itu memiliki kesinambungan, memiliki hubungan yang sangat berkaitan dengan tauhid yang lainnya. Tauhid uluhiyah berkaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid rububiyah berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, dan ketiga-tiganya ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kemudian keterkaitan antara tiga tauhid itu, ya, bahwasanya ketika seseorang itu sudah meyakini di dalam hatinya bahwasanya hanya Allah lah yang maha mengatur, Allah itu esa, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menciptakan. Nah, kemudian kita sebagai seorang hamba yang meyakini bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Allah itu yang mengatur semua alam semesta ini, kemudian terbenak di dalam hati kita, kita sebagai seorang hamba, seorang yang diberi rezeki oleh Allah, seseorang yang diberi kemampuan untuk melakukan semua yang ada di muka bumi ini itu karena Tuhannya, kita wajib mengabdi dalam bentuk peribadatan yang sudah ditentukan, yang sudah disyariatkan, karena itu sebagai salah satu bentuk pengagungan kita, sebagai bentuk bersyukur kita, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti itu keterkaitannya. Kemudian yang lainnya juga, selain itu juga, semua yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, sumber-sumber hukum Islam, itu Allah juga dikenal sebagai Khalik, sebagai pencipta. Kemudian juga Allah memiliki nama-nama lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Razik, Al-Mudabbir, ya, sebagai Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha memberi rizki, yang maha mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Itu merupakan bagian yang sangat berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah, yang dimana seperti yang sudah dikatakan tadi bahwasanya sebagai bentuk kita berhamba, sebagai bentuk kita sebagai seorang hamba kepada Rabbul Alamin, kepada sesuatu yang telah memberikan kepada kita semuanya, yaitu dengan bentuk pengabdian, ya. Nah, jadi seperti itu keterkaitannya antara tauhid konsep Ibnu Taimiyah. Kemudian analisis saya terhadap konsep tauhid yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apakah konsep tauhidnya itu merupakan suatu kesalahan, atau misalkan sesuatu yang baru, atau malah sebaliknya merupakan suatu kebenaran yang selama ini kita belum mengetahuinya. Saya rasa apa yang beliau buat ini, membagikan tauhid, konsep tauhid itu menjadi tiga, menjadi tauhid uluhiyah, menjadi tauhid rububiyah, menjadi tauhid asma wa sifat. Itu dalam rangka hanya untuk memudahkan saja,
supaya kita sebagai umat Islam, terutama umat Islam yang awam, yang masih jauh dari kata orang yang berilmu, kita diberikan sesuatu yang mudah supaya kita itu mudah bagaimana sih kita sebagai seorang hamba, bentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, itu merupakan suatu hal yang saya dapat ya. Nah, kemudian ketika saya baca dan juga ketika saya meneliti tentang konsep tauhid yang beliau buat ini, di dalamnya itu tidak ada sama sekali perubahan-perubahan pada konsep-konsep tauhid yang lainnya ya. Dalam aliran-aliran yang lain pun itu membuat konsep tauhid mengesahkan Allah ya, sama ini juga membuat konsep mengesahkan Allah, namun yang membuat beda itu hanya pembagiannya saja. Dalam aliran yang lain itu tidak dibagi ya, bahkan Nabi Muhammad pun tidak membaginya. Nah, beliau membaginya supaya kita itu menjadi seorang hamba yang betul-betul mengabdi sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan yang telah memberikan semuanya kepada kita, supaya tidak ada lagi kesalahan ketika beribadah, tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan kita di dalam beribadah ya. Dan kemudian selain itu juga beliau membuat konsep ini, membuat konsep tauhid menjadi 3, itu dalam rangka membantah semua pemikiran yang menyimpang di dalam Islam, pemikiran-pemikiran yang jauh dari sunnah nabinya, pemikiran-pemikiran yang jauh dari konsep keesaan kepada Allah Ta'ala ya, seperti misalkan konsep tauhidnya orang-orang Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat-sifat Allah ya, dengan menganggap bahwasanya Allah itu suci, harus disucikan dari segala macam sifatnya. Nah, namun beliau ini tidak. Beliau ini menetapkan semua apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah nabinya, karena itu merupakan sesuatu yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.